Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun, Rampes. barakabar priangan. Kembali Anda bersama saya dalam tayangan podcast Harian Umum Kabar Priangan, menyajikan berbagai informasi menarik, mengakomodasi informasi pemberitaan dari berbagai wilayah pelosok di Priangan Timur untuk kami sajikan kepada Anda. Dan kali ini kami sajikan dalam platform digital kami dalam YouTube Harian Umum Kabar Priangan. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik terkait dengan pertumbuhan usaha di bidang media massa, khususnya di bidang penerbitan koran, ya, media massa cetak. Ini menjadi sesuatu yang menarik karena usaha di bidang penerbitan media massa cetak saat ini tentunya tergerus pada perkembangan zaman di tengah-tengah era digitalisasi informasi. Dan kali ini saya menghadirkan manajer pemasaran sirkulasi ya Harian Umum Kabar Priangan, Bapak Mahbub Basit. Selamat pagi Pak Mahbub Basit. Ya, selamat pagi Pak Ridwan. Beliau ini sebagai manajer sirkulasi ya di pemasaran sirkulasi di Harian Umum Kabar Priangan. Nah, tentu kita ingin tahu nih sejauh mana pertumbuhan usaha penerbitan khususnya media cetak saat ini, karena mungkin sekarang yang namanya koran cetak itu, media massa cetak itu seolah-olah asing ya terutama yang generasi muda ya. Karena merasa sudah terbiasa dengan informasi digital. Nih Pak Mahbub, bisa dijelaskan pada kondisi saat ini perkembangan usaha di bidang penerbitan media massa cetak? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke Baraya Kabar Priangan. Ya, sedikit menjelaskan Pak Ridwan mengenai perkembangan pemasaran koran Kabar Priangan masih tetap eksis, khususnya di wilayah Priangan Timur. Emang di era zaman digital ini tantangannya sangat berat, terutama banyak berita-berita yang langsung tayang di media sosial gitu. Tapi kami juga sebagai pemasaran koran Kabar Priangan khususnya ada dampak intinya dampak dari era digital ini. Yang pertama ya mungkin karena era zaman, yang kedua ya karena tetap koran juga masih dibutuhkan di kalangan masyarakat, khususnya yang ada di daerah. Kenapa di daerah masih dibutuhkan? Karena yang kebetulan yang ada di daerah kurang lengkap rasanya kalau belum baca koran Kabar Priangan khususnya. Mungkin itu. Kalau secara tiras itu ada penurunan pasti? Pasti, kalau dari tiras pasti. Yang tadinya masyarakat kota Tasikmalaya tahulah gimana Kabar Priangan yang mulai awal nama dari tabloid Priangan ya menjadi Surat Kabar Priangan dan diganti tahun 2015-2016 menjadi Kabar Priangan. Tentu itu pengaruh dari nama, karena kebijakan dari manajemen. Mungkin kami sebagai tim dari pemasaran intinya menjadi tantangan berat waktu itu ketika peralihan nama dari Priangan ke Kabar Priangan. Nah, bisa dijelaskan mungkin ke Kabar Priangan juga, ini harus tahu peta pemasaran Kabar Priangan itu meliputi wilayah mana saja? Apakah seluruh wilayah Priangan dalam arti Jawa Barat bagian timur atau beberapa wilayah tertentu? Ya, untuk peta pemasaran koran Kabar Priangan tentunya sesuai nama. Kabar Priangan berarti meliputi wilayah Priangan Timur dari 7 kota kabupaten yang ada di wilayah Priangan Timur. Yang pertama mungkin kota Tasikmalaya udah nggak aneh. Siapa sih yang tidak tahu dengan koran Kabar Priangan? Yang kedua menuju Ciamis. Ciamis itu dari pusat kota
mulai dari pusat kota ya di instansi maupun di dinas-dinas. Wilayah timurnya mungkin ya sampai Purwadadi, Maganti. Untuk wilayah Sumedang mungkin dari Malangbong, awal-awal dari ekspedisinya mulai dari Malangbong sampai ke wilayah barat Buah Dua. Kalau mungkin Baraya Priangan yang ada di wilayah Sumedang mungkin tahulah wilayah Buah Dua. Nah, untuk wilayah Garut tentunya di pusat kota dulu ya. Itu kan ekspedisi kita meluncurnya dari Bandung. Dari Bandung itu kan masuk ke Kadungora melalui kota, dari kota tentu transit di pusat kota, itu juga ada ekspedisi ke wilayah Garut Selatan ya, terutama dari mulai Bayongbong sampai Pantai Santolo. Nah, dari sana tembus ke wilayah Kabupaten Pangandaran, termasuk juga Kabupaten Tasikmalaya, karena kan di sana ada jalur pantai selatan itu ya, Tasik Selatan ya, mulai dari Santolo sana ke Cipatujah, tembus kalau wilayah kabupatennya sampai Culamega. Culamega tentu masuk lagi ke wilayah Pangandaran dengan ekspedisi yang berbeda. Jadi kalau ekspedisi dari Tasik Kabupaten tentunya kita dari wilayah Tasik bagian Kawalu ke sana mungkin sampai akhirnya di Culamega, Cipatujah. Nah, untuk wilayah Pangandaran kita ngambilnya dari Ciamis. Dari Ciamis kan terus ke Banjar, ke sana Pangandaran. Dari Pangandaran mulai dari pusat kota Pangandaran sampai ke Parigi dan Cintaratu. Itu mungkin penjelasan peta pemasaran yang sekarang masih eksis dan beredar di masyarakat yang barusan saya jelaskan. Nah, terkait dengan peta persebaran tersebut, tentu memiliki apa istilahnya armada ya, Ya. sistem armada yang memadai. Bisa dijelaskan mungkin sistem armada untuk mendukung persebaran Ya. di apa koran kabar priangan tersebut. Ya, kelebihan kita tentu kita kan punya induk PT Pikiran Rakyat Bandung. Tentunya PT Pikiran Rakyat Bandung mempunyai armada khusus yang dimana peredarannya ke masing-masing daerah tentu di sana ada gitu. Nah, kita sebagai anak penerbitan dari PT Pikiran Rakyat Bandung ikut serta masuk bareng lah ekspedisinya, kecuali pusat kota. Jadi ketika armada ekspedisi Pikiran Rakyat meluncur ke daerah Sumedang maupun ke wilayah Pangandaran maupun ke wilayah Garut Selatan, tentu kita menggunakan ekspedisi PT Pikiran Rakyat Bandung. Nah, itu kelebihan kita gitu kalau kabar priangan di mana-mana ada, khususnya yang ada di pelosok. Karena tantangan koran itu beredarnya dari ekspedisi. Saya yakin kecuali tabloid gitu. Yang mempunyai tabloid lah tentunya jarang-jarang masuk ke daerah pelosok gitu, kecuali tabloid. Kalau harian kan waktunya juga Pak Ridwan tahulah bagaimana gitu. Waktu dikejar-kejar waktu ketika deadline dari redaksi jam sekian, terus ada cetak produksi jam sekian. Nah, untuk pengiriman yang paling terakhir kan ekspedisi. Itu mungkin kelebihan ekspedisi kabar priangan. Pak Mahbub, yang harus juga diketahui oleh Balai Kabar Priangan terkait dengan wilayah tadi pemasaran sudah dijelaskan ya, menyebar ke seluruh wilayah Priangan Timur sampai ke pelosok. Ya, nah, betul. justru yang saya ingin tahu terkait dengan persebaran koran kabar priangan cetak ya di pusat kota, karena saya kira persaingan media itu justru sangat ketat ya di kota Tasikmalaya, di pusat-pusat kota kabupaten lainnya. Nah, strategi pemasaran di wilayah kota seperti apa? Ya, kita ngambil contoh sampel dari agen koran kan, agen koran kita tetap masih eksis. Emang dulu dari ratusan mitra kita sebagai penyebar, kalau taruh agen ya, yang suka menyalurkan ke rumah-rumah. Agen masih yang tadinya ratusan ya, mungkin karena era digital, era zaman, terus itu ada pengurangan dari 100% menjadi 60%. Nah, untuk di kota tetap masih eksis.
Cuman kita lihat aja yang tadinya di masing-masing instansi maupun di rumahan pasti ada lah, karena itu juga pernah saya alami waktu awal-awal sebelum pemasaran kan saya pernah gitu, intinya ngeloper gitu, artinya eksistensi dari wilayah Tasikmalaya aja gitu. Ya. Jadi intinya tahu penyebaran. Nah, kemarin-kemarin hasil survei masih tetap ada tampilan-tampilan di tingkat eceran lah. Saya masih wilayah Hajet misalkan seperti itu. Yang ingin saya tahu juga terkait dengan segmen pasar harian umum kabar priangan cetak ya, karena di tengah atau setelah era digitalisasi ini otomatis ada pengurangan segmen pasar dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, sekarang ini pada kondisi ketika era digitalisasi ini sebenarnya siapa sih yang masih membaca atau berlangganan koran harian umum kabar priangan ini? Ya, hasil survei kami dari bagian pemasaran, kalau dilihat dari segmen pembaca ya, rata-rata di usia 40 tahun ke atas, apalagi wilayah Ciamis ya, yang notabene kota pensiun. Di sana kan masih tetap paling banyak lah, paling eksis di wilayah pesisian, namanya pesisian gitu, pinggiran. Ya tadi yang disebutkan dari wilayah Lakbok sampai Purwadadi, Maganti, wilayah Kabupaten Ciamis. Nah, para pemirsa Baraya Kabar Priangan tentunya tahun 2006 kalau salah ya Pak Ridwan, kita kan mendapatkan koran terbaik, koran penyebaran yang terbanyak menurut versi Litbang Kompas tahun 2006 kalau nggak salah. Kabar Priangan paling eksis dan paling menyebar ke wilayah daerah, khususnya wilayah Priangan Timur. Ya, pada kabar priangan semua barusan kita mendapatkan pengetahuan wawasan terkait dengan bagaimana harian umum kabar priangan atau koran cetak ini ternyata di era digitalisasi ini masih tetap eksis dan mendapatkan tempat di hati masyarakat di wilayah Priangan Timur ini, walaupun ada pergeseran segmen pasar, kelompok usia dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda kabar priangan semua yang ingin atau hendak berlangganan kabar priangan ini Pak Mahbub, caranya seperti apa? Ya silahkan menghubungi agen-agen terdekat, mungkin ada ya agen-agen, atau misalkan langsung datang aja ke kantor Kabar Priangan Jalan Dr. Sukarjo nomor 77 Kota Tasikmalaya. Nah, saya menambahkan kembali Pak Ridwan, memang Kabar Priangan tidak khusus di media cetaknya. Kami juga sebagai tim pemasaran tentunya ingin memaparkan mengenai grup Kabar Priangan itu apa aja mungkin ya. Perlu diketahui Kabar Priangan juga tidak di sisi lain cetaknya juga kan ada media online-nya. Media online-nya itu kan masing-masing mungkin rencana peluncuran mungkin ya nanti akhir Desember kalau nggak salah, tapi kita udah berjalan begitu bagus lah. Dari masing-masing wilayah kabupaten, 7 kota kabupaten itu kan ada pegang, seperti misalkan induknya Kabar Priangan, Kabar Tasikmalaya, Kabar Sumedang, Kabar Garut, Kabar Banjar, dan Kabar Pangandaran. Itu mungkin kita agak sedikit diperkuat lah dengan media online tersebut, dan tentunya jangan lupa like dan share YouTube Kabar Priangan dan TikTok Kabar Priangan. Itu mungkin media Kabar Priangan, di sisi lain media cetaknya. Baik, para kabar priangan semua, bahwa meskipun saat ini Kabar Priangan masih tetap eksis, memang sudah seharusnya tetap eksis ya, melayani kebutuhan informasi untuk para kabar priangan. Dan sebetulnya kita juga tadi disampaikan memang sudah bergerak lebih awal untuk menyajikan informasi dalam bentuk digital ya. Kita menampilkan informasi-informasi di wilayah Priangan Timur ini dalam portal-portal yang kami miliki, di web-web yang kami miliki dalam bentuk berita online,
ada kabar Sumedang, kabar Garut, kabar Singaparna, kabar Pangandaran dan lainnya sesuai dengan wilayah informasi atau pemasaran harian umum kabar Priangan. Dan juga ya didukung media sosial ya kita itu. Iya, media sosial. Ada Tentunya ada Instagram, Facebook, ya. Instagram, ada Facebook, Instagram, apalagi yang paling tren sekarang TikTok. TikTok ya kita TikTok. juga. Jadi jangan khawatir untuk kaum muda yang mungkin agak kesulitan untuk menjangkau informasi dalam koran cetak atau susah untuk mendapatkannya, atau misalkan ingin mendapatkan informasi yang tercepat dan terbaru, bisa para kabar Priangan semua akses melalui platform digital media kabar Priangan tersebut tadi disampaikan. Demikian Pak Mahbub, ada yang mau disampaikan kembali kepada para pembaca? Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi intinya tadi pertanyaan Pak Ridwan, ada pengaruh dari zaman ya, dari zaman terbitnya koran kabar Priangan sama zaman sekarang era digital, ada pengaruh, tentu pengaruh sangat besar. Tapi alhamdulillah masih eksis lah, itu masih eksis. Walaupun mungkin ada beberapa gangguan dari segi ekonomi, mungkin di ekonomi global dengan adanya COVID-19 kan itu pengaruh gitu kan. Tapi alhamdulillah dari segmen langganan masih tetap belum ada penurunan, belum ada penaikan gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pemasaran sirkulasi kabar Priangan. Ya, baik para kabar Priangan semua, barusan bincang-bincang kami dengan manajer pemasaran sirkulasi harian umum kabar Priangan Bapak Mahbub Basit terkait dengan pemasaran harian umum kabar Priangan, baik cetak juga kabar Priangan dalam bentuk digital ya. Mudah-mudahan para kabar Priangan semua tetap mendukung kami untuk tetap terbit, tetap hadir menyajikan informasi kepada Anda dengan terus mengapresiasi kehadiran kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.